Sidang pelanggaran pemilu TPS 01 Kampung Manyaifun, Distrik Waigeo Barat, Kepulauan Kabupaten Raja Ampat atas terdakwa Lindert Mambrasar dinyatakan tidak bersalah setelah majelis hakim mengabulkan eksepsi dari terdakwa melalui tim penasihat hukum pada sidang keputusan sela yang berlangsung pada hari Rabu 27 Maret 2024 di Pengadilan Negeri Sorong. Pasal 454 ayat 6 dan seterusnya mengatur tentang kadaluarsa sebuah pelanggaran pemilu yang diproses Bawaslu, sehingga menjadi pertimbangan majelis hakim bahwa laporan yang dilaporkan oleh Bawaslu telah kadaluarsa karena sudah melewati 7 hari berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dengan perkara tindak pidana pemilu yang baru saja tadi selesai dibacakan oleh majelis hakim, intinya pada putusan majelis hakim itu ia mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya, kemudian menyatakan bahwa terhadap terdakwa itu sudah tidak dapat dilakukan penuntutan atau daluarsa. Itu intinya. Nah, kalau menyangkut dengan daluarsa sendiri itu memang kalau saya baca tadi sekilas dari pertimbangan hukum yang dibuat oleh majelis hakim dalam putusannya, memang di dalam undang-undang pemilu sendiri ada mengatur mengenai daluarsa. Itu kalau saya tidak salah di pasal 454 ayat 6 dan seterusnya itu ada mengatur tentang daluarsa, sehingga berdasarkan pertimbangan majelis hakim melihat daripada bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa laporan polisi. Nah, itu yang tadi saya lihat di situ bahwa majelis hakim berpatokan bahwa ternyata laporan bukan tindak pidana tersebut itu baru dilaporkan tanggal 13 Maret. Sementara kalau undang-undang pemilu sendiri yang mengatur tentang daluarsa yang tadi saya sebutkan pasal 454 ayat 6 itu dia menyebutkan bahwa tindak pidana pemilu itu jangka waktunya 7 hari setelah diketahui ada tindak pidana atau pelanggaran. Nah, sehingga kalau apabila mengacu kepada dakwaan yang dituangkan oleh penuntut umum dalam dakwanya, di situ secara eksplisit disebutkan tanggal 14. Nah, sehingga kalau kita merujuk kepada aturan dari undang-undang pemilu tersebut di pasal 454 tersebut, ya kalau kita hitung 7 hari berarti kan maksimal pelaporan itu jatuhnya di tanggal 21 April, ya? Februari. Untuk di tingkat pertama di pengadilan ini sudah ditolak selesai, clearing. Tidak ada banding ulang lagi. Untuk upaya banding ini nanti mungkin bisa diupayakan oleh penuntut umum, mungkin nanti akan diupayakan. Nah, itu hak penuntut umum juga. Jadi silakan saja. Tapi kalau dilihat dari analisa hukum melihat rujukannya kan yang dipakai undang-undang pemilu itu. Kan yang dipakai terdakwa ini didakwakan melanggar undang-undang pemilu, iya kan? Sehingga secara dia punya sistematika, semua pelanggaran-pelanggaran ataupun ancaman pidana yang terkait dengan pemilu kan ada diatur dalam undang-undang pemilu sampai dengan proses. Septinus Kambu, CWM Channel.